tahun 2024 kali ini mengusung calonnya Kiai Haji Imam Hashim, betul ya? Nah, ada pandangan dari pakar bahwa jika Pak Fauzi masih mengusung calon dari kalangan tokoh agama maupun tokoh masyarakat, artinya beliau belum optimis bahwa bisa memenangkan pilkada di tahun 2024. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Contoh misalnya, Oke. kalau kita mempelajari sebuah sejarah pemerintahan Sumeneb, itu selalu dalam proses pemilihan langsung ya, melalui masyarakat pilkadanya, Oke. itu pasti komposisinya itu ada nasionalis religius ataupun Oke. religius nasionalis. Siapapun bupatinya, kita sudah harus mempersiapkan sudah sebelumnya. Oke. Maka saya pada saat menjabat sudah mempersiapkan itu. Apa hal yang Anda kagumi dari sosok beliau? Yang menurut saya, Kiai Ali Fikri ini memiliki mental yang kuat. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada sosok yang ada di gambar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PWI. Selamat datang kembali di channel PWI Sumeneb dan Anda masih menyaksikan program PWI Talk on Stage bersama saya Wildan. Iya, Sobat PWI, dalam suasana politik yang semakin dinamis dan pilkada yang juga semakin dekat, tentunya kita perlu tahu lebih banyak tentang sosok pemimpin yang akan membawa kemajuan bagi daerah kita dan juga masyarakat. Karena di tengah kemajuan teknologi dan juga zaman yang semakin berkembang, kita tidak hanya memerlukan pemimpin yang siap menghadapi masalah, namun juga mereka yang membawa perubahan secara nyata. Apa yang kemudian membuat dua calon Bupati Sumeneb ini layak untuk mendapatkan hati juga suara rakyat? Untuk itu, setelah pada episode sebelumnya kami telah menghadirkan Kiai Ali Fikri, calon Bupati Sumeneb nomor urut 01, kali ini PWI Talk on Stage akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat calon Bupati Sumeneb 2024 melalui gagasan yang disampaikan bersama dengan calon Bupati Sumeneb nomor urut 2 Bapak Dr. Ahmad Fauzi Wongsojono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Pak Fauzi? Ya, alhamdulillah. Batuk-batuk sedikit tapi sehat lah. Oh gitu. Akhir-akhir ini kegiatannya tentunya cukup padat ya Bapak? Ya, seperti biasa, padat terus. Oke, siap. Kita akan ngobrol banyak mengenai sosok dari Bapak Ahmad Fauzi Wongsojono yang kita ketahui merupakan sebelum menjabat sebagai seorang bupati, beliau adalah wakil Bupati Sumeneb dan saat ini meskipun sedang cuti, beliau merupakan Bupati Sumeneb dan juga sosok yang akrab dengan berbagai kalangan terutama anak muda nih. Tapi Bapak, kita ingin tahu sisi yang belum diketahui oleh banyak orang tentang Pak Fauzi ini seperti apa? Dua saja, jangan banyak-banyak. Oh gitu, oke baik. Iya, dua cukup gitu ya. Jadi yang pertama yang mungkin orang tidak banyak tahu, saya itu suka keindahan. Oke. Suka keindahan. Ya. Salah satunya biasanya saya selalu menata taman-taman. Oke. Ya, biasanya saya sukanya yang warna-warni. Ya. Biasanya kan cewek yang suka menata taman-taman itu. Ya itu yang orang tidak banyak tahu. Jadi saya suka keindahan, sesuatu yang sejuk. Maka biasanya kalau ada taman-taman nggak bagus sering saya tegur. Maka waktu saya menjabat saya sampaikan ke semua dinas. Ya. Taman di setiap dinas itu harus rapi, ya, bagus. Jadi orang pada saat datang ke sana udah terlihat gitu loh, bahwa orang yang ada di dalamnya itu suka satu keindahan. Orang yang suka keindahan itu biasanya lebih dekat kepada seni gitu ya. Ya. Untuk di rumah sendiri berarti Bapak juga suka menata taman-taman seperti itu ya? Iya, kayak pohon-pohonan ya. Kalau misalnya teman-teman PWI kalau pada saat saya menjabat misalnya ada di keraton kan terlihat ada perubahan ya. Ya. Itu memang saya sendiri yang menata semua. Oke. Ya. Bukan di pihak ketiga kan berarti ya untuk ide-idenya? Enggak, saya tanam-tanam sendiri pakai uang saya itu. Karena saya suka suatu keindahan ya. Bisa ditanya lah. Ya. Saya
bikin sendiri aja. Ini begini konsepnya. Karena memang saya suka sesuatu yang indah dan sejuk. Oke, luar biasa. Itu tadi Pak Fauzi kan bilang ada dua nih, dua saja cukup. Ini apa yang kedua nih, Bapak? Jadi yang kedua, saya suka bikin lagu memang. Iya, betul. Iya, orang mungkin berpikir wah Pak Fauzi ini sering nyanyi, enggak juga. Kalau nyanyi itu kan hanya menghibur orang saja. Oke. Mungkin ada orang yang berharap saya untuk nyanyi. Jadi saya berusaha untuk nyanyi itu agar menghibur orang saja. Oke. Ya, kalau misalnya suaranya jelek, nah itu kan penilaian orang. Kalau misalnya suaranya bagus, itu penilaian orang. Tapi ya, yang pasti saya orang yang tidak tahu, saya itu selalu bikin tulisan-tulisan puisi, lalu puisi itu saya bikinkan sebuah lagu. Oke, inspirasinya paling banyak dari siapa dan dari mana nih dalam menulis lagu-lagu itu? Ya kalau inspirasi itu kan banyak hal dalam kehidupan masyarakat ya. Mungkin bisa teman, Oke. ya, mungkin bisa beberapa tulisan-tulisan cerita-cerita di media, ya, di media sosial. Itu yang saya selalu baca bahwa setiap orang memiliki persoalan dalam hidupnya. Oke. Terutama dalam hal cinta gitu. Oke, dalam hal cinta saya jadi penasaran. Lagu yang paling bermakna dan memiliki arti tersendiri di hati Bapak nih yang telah diciptakan nih lagu yang mana nih? Ya kalau saya itu lagu menurut saya yang the best ya, itu mencintai tanpa dicintai. Itu pasti. Bukan karena itu lagu yang pertama saya buat ya, tidak. Tapi mencintai tanpa dicintai itu sesuatu yang tinggi maknanya. Oke. Ya. Inspirasinya dari mana itu lagu Mencintai Tanpa Dicintai itu? Karena pastinya publik juga penasaran nih, Bapak. Jadi sebenarnya itu cerita seorang pemimpin ya. Mencintai tanpa dicintai. Pemimpin itu biasanya ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa yang besar. Ya, bukan karena tidak suka sama dia, lalu seorang pemimpin membeda-bedakan. Ya. Saya tidak perlu kenal dia misalnya. Tidak boleh menurut saya. Jadi pemimpin itu harus bersikap adil, berjiwa besar. Artinya siapapun yang mendukung ataupun tidak mendukung. Kalau saat ini kan memang setiap kontestasi pilkada itu melibatkan masyarakat, melibatkan masyarakat luas lah dengan berbagai elemen. Ya menurut kami setelah selesai pilkada ya semuanya sudah selesai karena mereka semua masyarakat kami pada saat seorang bupati sudah disumpah ya, dalam sebuah jabatannya, maka seorang bupati harus memperlakukan semuanya itu dengan sama. Baik yang tidak suka ataupun yang suka. Tapi tetap dicintai ya berarti. Sama saja semuanya. Oh jangan dikasih bantuan. Kemarin itu kayaknya nggak mendukung saya. Nggak boleh. Jadi saya ingin mengajarkan kepada siapapun, terutama ya, para kepala desa yang hari ini kontestasinya juga sama, dipilih oleh masyarakatnya. Agar pembangunan ini berjalan, sehingga mereka bisa melibatkan siapapun yang ada di desanya, dan desa tersebut bisa semuanya menjadi ya, desa mandiri, desa berkembang, dan desa maju. Nah itu ya Sobat PWI, ada sisi yang mungkin Sobat PWI masih belum tahu bahwa lagu-lagu yang selama ini dikeluarkan oleh Pak Fauzi adalah karyanya sendiri dan beliau memang suka menulis lagu. Iya, jadi harus ada contohnya. Belum. Betul, ketika mengajak orang untuk berkarya, berkaryalah terlebih dahulu gitu ya Bapak ya? Berkarya lebih dahulu. Agar yang tidak bisa berkarya, bisa berkarya. Luar biasa. Baik, Pak Fauzi, kita ingin tahu apa yang ada dalam benak Anda ketika Anda mendengar kata Sumenep. Ya, Sumenep itu cekungan air yang tenang. Ya. Artinya apa? Sumenep, kami meyakini berbeda dengan kabupaten-kabupaten di Jawa Timur. Karena memang Sumenep memiliki sejarah yang panjang. Ya, sejarah yang panjang itulah menjadi spirit motivasi kita. Bukan hanya seorang pemimpin, ya, tetapi
seluruh masyarakatnya itu harus bangga. Karena Sumeneb merupakan sejarah panjang berdirinya Kerajaan Majapahit. Dan Kerajaan Majapahit memberikan sebuah sejarah panjang bagi berdirinya bangsa Indonesia. Maka kita sebagai masyarakat Sumeneb harus bangga bahwa Sumeneb memiliki peran penting di sana. Tetapi kalau saya jelaskan ya panjang. Contohnya misalnya salah seorang pemimpin kita, Arya Widaraja, itu merupakan bagian dari tokoh yang terlibat dalam sejarah panjang berdirinya Majapahit, dan Majapahit merupakan sejarah panjang bagi berdirinya bangsa Indonesia, negara Indonesia. Artinya Sumeneb memiliki warisan yang perlu untuk terus dilanjutkan seperti itu ya, Pak? Karena memang selain sejarah panjang, masyarakat Sumeneb itu dikenal orangnya santun, sopan, attitude-nya juga lembut, halus. Jadi kalau misalnya tidak seperti itu, berarti jangan-jangan bukan orang Sumeneb. Jangan-jangan sudah tergerus nih. Baik. Kita masuk ke alasan kenapa Bapak ingin kembali maju di Pilkada 2024 ini. Apakah mungkin ada misi-misi yang belum terselesaikan atau seperti apa alasannya? Jadi banyak alasan ya sebenarnya kenapa saya harus maju kembali dalam kontestasi pilkada ini. Alasannya ada beberapa hal, misalnya banyak kiai yang mengharapkan saya, aspirasi lah, mengharapkan saya untuk maju kembali, melanjutkan apa yang sudah dilakukan, dengan program-program yang sudah kita lakukan, baik program yang kita lakukan dalam sebuah kebijakan APBD ataupun program-program yang berkaitan dengan lintas sektoral, ataupun pihak-pihak eksternal dari pemerintahan Kabupaten Sumeneb. Salah satu contoh misalnya program-program yang sudah menjadi sebuah kebijakan adalah UHC, Universal Health Coverage. Kebijakan ini kebijakan yang menurut para tokoh dan para kiai itu kebijakan yang sangat baik, karena meringankan beban masyarakat bagi masyarakat yang tidak mampu untuk berobat. Maka di situ program UHC ini mengedepankan bagaimana pelayanan dasar masyarakat di Sumeneb itu bisa sudah terselesaikan dengan cara cukup mempergunakan KTP. Siapapun masyarakat di Sumeneb memiliki hak yang sama dalam sebuah asas keadilan, tidak membeda-bedakan, selama mereka membutuhkan cukup mempergunakan KTP dan secara otomatis seluruh pembayarannya akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Bapak, tapi beberapa waktu lalu saya sempat ketemu komentar netizen bahwa program UHC itu kan programnya Jokowi, seperti itu. Mungkin Bapak bisa menanggapi hal tersebut nih. Ya, itu kan informasi yang tidak lengkap. Iya. Jadi anggaran yang kita gelontorkan buat program UHC itu kurang lebih hampir 80 miliar. Luar biasa. Dari sektor kesehatan itu berarti ya. Jadi program ini program kebijakan yang secara teknisnya memang berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Tetapi kalau tidak ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berpihak kepada masyarakat, itu tidak akan pernah terjadi yang namanya program UHC. Untuk realisasinya sampai saat ini UHC sudah berapa persen, Bapak? Sudah di atas 99%. Dan kalau tidak salah kemarin Bapak juga mendapatkan penghargaan karena UHC yang terrealisasi cukup banyak ya di Kabupaten Sumeneb? Ya, kalau penghargaan biarkan masyarakat yang menilai. Seperti itu, baik. Tidak mungkin saya yang menilai. Luar biasa. Baik, itu tadi terkait dengan apa alasan
Bapak Ahmad Fauzi kembali maju sebagai calon Bupati Sumeneb di Salah Pilkada satunya. kali ini. Ya, salah Tapi satunya. banyak yang tidak bisa saya mungkin jelaskan. bisa disebutkan dua, karena tadi di awal juga Bapak dua cukup seperti itu mungkin. Mungkin Ya, alasan takut yang waktunya lain. habis. Misalnya contoh ya, persoalan kelistrikan. Ini yang berkaitannya dengan bagaimana pemerintah daerah berkolaborasi dengan ya, pihak-pihak eksternal. Ya. Oke. Nah, ini kelistrikan di Sumeneb ini tantangannya sangat berat. Ya. Nah, disitulah saya berpikir ini harus terus kita lanjutkan pemerintahan ini. Karena dari 48 pulau berpenghuni, ya, dari sisi komunikasi kami dengan kita sebut saja misalnya BUMD, BUMN yang menangani kelistrikan, yaitu adalah PLN. Nah, itu ya, Sumeneb memang memiliki banyak PR lah. Oke. Nah, hari ini yang sudah existing dan proses existing itu ada kurang lebih 26 pulau yang saat ini terus berproses, dan itu memang menjadi target kami saat menjabat sebagai bupati setelah disumpah tahun 2021. Nah, itulah target-target kita yang menjadi pekerjaan rumah kita dan harus diselesaikan dalam program keberlanjutan ini. Artinya ada peningkatan berapa persen dibandingkan dengan pemerintahan yang sebelumnya Bapak untuk hal kelistrikan di kepulauan itu? Saya tidak dalam proses membandingkan, Oke. tapi dalam proses melanjutkan apa yang menjadi visi misi pemerintahan terdahulu. Karena memang pemerintahan terdahulu bagian dari saya juga. Saya menjadi bagian dari pemerintahan di sebelumnya, dan persoalan-persoalan itu juga menjadi sebuah masukan dari wakil bupati pada saat saya menjawab. Pada saat menjabat gitu. Nah, itu bukan hal yang mudah, semuanya itu berproses. Bukan lantas ya, segala sesuatu bisa diselesaikan seketika. Tidak ada dalam sebuah pemerintahan itu hal apapun itu bisa diselesaikan dalam seketika pada saat menyelesaikan persoalan-persoalan yang secara kebijakan itu tidak bisa langsung kita yang melakukan kebijakan itu, tetapi melibatkan sektoral-sektoral lain seperti misalnya PLN. Nah, itu butuh komunikasi yang komunikatif. Ya, nah, itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa ya, mendorong PLN itu lebih berpihak kepada Kabupaten Sumeneb yang memiliki banyak pulau. Karena listrik, jangan salah, listrik ini bagian dari indikator kemiskinan juga. Kalau listrik misalnya secara elektrifikasinya sudah tinggi, secara otomatis akan membantu mengurangi kemiskinan. Karena itu indikator juga. Oke, kita akan bahas kemiskinan itu nanti Bapak Fauzi. Baik, Bapak Fauzi untuk di Pilkada tahun 2024 kali ini mengusung calonnya Kiai Haji Imam Hashim, betul ya? Nah, ada pandangan dari pakar bahwa jika Pak Fauzi masih mengusung calon dari kalangan tokoh agama maupun tokoh masyarakat, artinya beliau belum optimis bahwa bisa memenangkan pilkada di tahun 2024. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Ya, jadi jangan melihat ya, dari sisi yang berbeda. Tetapi boleh melihat sisi yang berbeda, tetapi lihat sisi-sisi yang lain dulu. Ya, contoh misalnya. Kalau kita mempelajari sebuah sejarah pemerintahan Sumeneb, itu selalu dalam proses pemilihan langsung ya, melalui masyarakat pilkadanya, itu pasti komposisinya itu ada nasionalis religius ataupun religius nasionalis. Jadi ini yang harus kita pelajari. Kenapa? Ya, bukan persoalan yakin tidak yakin, bukan. Tapi persoalan harus ada yang mewakili. Ya, jadi kaum nasionalis ini harus ada yang mewakili juga. Kaum religius juga harus ada yang mewakili. Kenapa saya harus memilih misalnya seorang Kiai Haji Imam Hashim? Dan saya setuju itu, yang pasti ada beberapa hal mekanisme. Mekanisme berkaitan dengan koalisi. Begitu koalisi menunjuk seorang Kiai Haji Imam Hashim misalnya, tentu saya setuju karena ini dari tokoh religius, ya, seorang kiai. Nah, ini akan memberikan komposisi yang lengkap menurut saya. Baik. Kalau sebelumnya komposisi kami sudah lengkap, ya, nasionalis religius, tetapi mekanisme berbicara berbeda untuk mengganti wakil saya. Saya secara pribadi tidak pernah ada persoalan dengan wakil saya, tetapi mekanisme partai dalam sebuah komposisi koalisi itu harus dihormati dan dihargai.
Artinya menilai bahwa untuk yang saat ini perfect combo, Ya, kombinasi yang sempurna. artinya yang lama juga sempurna, yang hari ini insya Allah juga sempurna. Oke. Kita lihat nanti kinerjanya bagaimana setelah kami terpilih. Gitu. Oke. Nanti akan bisa diukur ya, Oke, kesempurnaan itu. Gitu. Bapak, artinya sejauh ini ada pertimbangan-pertimbangan dan proses yang telah dilalui sampai akhirnya Kiai Haji Imam Hashim disepakati untuk menjadi wakil Pak Fauzi. Ya secara otomatis mekanisme koalisi itu menjadi kewenangan mereka ya, partai koalisi. Tetapi dari sisi kami, Oke. ya karena pilihannya hanya Kiai Haji Imam Hashim, Oke. maka secara otomatis saya harus memutuskan. Nah, kembali lagi kepada yang tadi, saya mempelajari faktor kesejarahan karena Sumeneb ini multi kompleks. Oke. Ya, kenapa? Karena banyak ya, irisan-irisan. Ya, mudahnya adalah komunitas-komunitas, paguyuban-paguyuban, dan dari sisi paguyuban itu ada yang nasionalis, ada yang religius, dan itu semuanya harus diakomodir. Karena bupati pada saat sudah dilantik, dia menjadi seorang manusia yang harus ada di mana-mana. Oke. Tidak hanya ada di satu sisi, dia harus berada di semua sisi. Karena semua elemen masyarakat di Sumeneb berhak mendapatkan rasa keadilan yang sama. Oke, luar biasa. Maju bersama Kiai Haji Imam Hashim, Sobat PWI, Pak Fauzi kembali mengusung tagline Bismillah Melayani yang digadang-gadang menjadi jilid 2 katanya. Bapak, apa hal yang berbeda yang Anda tawarkan di tagline kali ini untuk masyarakat? Ya, jadi Bismillah Melayani tagline yang sudah kita jalankan selama pemerintahan 3,5 tahun ini. Oke. Ya, maka tagline ini kembali kami usung karena program kami ini program berkelanjutan. Ya, kenapa program keberlanjutan? Karena ada sesuatu yang harus kita lanjutkan, harus ada sesuatu yang kita terus sempurnakan. Oke. Ya, maka dalam sebuah penyempurnaan dari seluruh program visi misi kami, maka kami simpulkan ada beberapa hal yang harus kami kuatkan. Oke. Ya, misalnya adalah penguatan sumber daya manusia, penguatan kesehatan, ya, penguatan digitalisasi. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan penguatan yang harus kita lakukan. Karena tanpa sebuah penguatan, program yang akan kita lanjutkan ini akan menjadi sebuah temuan-temuan. Misalnya penguatan kesehatan. Secara kebijakan ya, yang sudah kita lakukan ini berpihak kepada masyarakat. Oke, yang sudah dilakukan. Ya, tetapi pada saat masyarakat sadar akan kesehatan, secara otomatis kunjungan kepada puskesmas dan RSUD itu akan semakin tinggi. Oke, baik. Nah, maka ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Misalnya bagaimana kecepatan RSUD, kecepatan puskesmas dalam melayani masyarakat. Oke, baik. Ya, jadi itu secara otomatis begitu masyarakat itu sadar akan kesehatan, sakit sedikit masyarakat akan ke rumah sakit. Karena kenapa? Ada ketenangan dalam batinnya bahwa ya, cukup pakai KTP sudah dibayar oleh pemerintah daerah misalnya. Nah, itu salah satu dari persepsi masyarakat. Secara otomatis antrian di RSUD pasti semakin banyak. Nah, itulah penyempurnaan yang harus kita lakukan. Bagaimana lebih cepat dalam proses mekanisme melayani masyarakatnya. Itu misalnya. Yang kedua, ya, bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu lebih dekat. Ada beberapa masyarakat yang tidak ingin ke rumah sakit, tidak ingin ke puskesmas. Ya, memang karakternya. Maka ada puskesmas keliling misalnya. Ya, yang harus secara program kita lanjutkan, mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bapak, sebelum ke penguatan-penguatan itu, ada program juga pelayanan pengurusan seperti KTP dan lain-lain secara digital. Di pemerintahan Bapak ini mungkin pencapaiannya juga sudah ada peningkatan, tapi untuk permasalahannya tetap itu saja. Ini adalah daerah-daerah yang masih blank spot. Seperti apa solusi yang akan Anda tawarkan? Jadi gini, tadi saya kembali menyampaikan menyempurnakan dari seluruh visi misi itu dengan 4 hal. Penguatan SDM, penguatan kesehatan, penguatan ekonomi, penguatan digitalisasi. Ya.
Tadi yang mau dibahas adalah penguatan digitalisasi. Karena memang berbicara digitalisasi, ya itu harus dikaji dulu. Karena bukan kewenangan pemerintah daerah. Hati-hati. Penguatan digitalisasi itu erat kaitannya harus dengan pemerintah pusat. Baik. Karena harus melibatkan yang namanya pihak-pihak ketiga. Ya, misalnya Telkomsel, Indosat, XL, itu pihak-pihak ketiga yang harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Nah, maka apa yang harus kami lakukan dalam jangka pendek ini? Mendekatkan pelayanan masyarakat berkaitan dengan seluruh dokumen-dokumen yang akan diurus. Kalau selama ini kan dikumpulkan di satu titik, di mall pelayanan publik. Nah, sebelum saya cuti, seluruh kebijakan yang ada di tangan bupati sudah kami limpahkan kepada camat, sehingga proses dokumen-dokumen yang diharapkan oleh masyarakat itu bisa diurus di kecamatan jangka pendek. Nah, tapi jangka menengah, bagaimana setelah seluruh sektor teknologi sudah dimiliki oleh masyarakat berkaitan dengan Android, lalu sistem yang berkaitan dengan digitalisasi bisa dilaksanakan, maka pengurusan beberapa dokumen itu bisa melalui HP masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kecamatan. Ya, itu jangka menengahnya. Ya, kalau secara sisi ya, digitalisasinya bisa dilaksanakan. Tapi kembali lagi, bagaimana akses internet bisa didapatkan? Itu butuh campur tangan ya, pihak ketiga. Kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini di ranah yang mana, Pak Fauzi, dalam penyediaan? Hari ini jangka pendeknya adalah sudah kita delegasikan kepada camat. Ya, sebelum saya cuti, ada Perbup yang saya teken, masyarakat bisa mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang bisa diurus kecamatan, diurus di kecamatan, secara proses bertahap. Nah, berikutnya harapan kita, ya, bagaimana ke depan dokumen-dokumen itu jangka menengahnya bisa langsung diakses oleh masyarakat melalui HP-nya. Nah, jangka panjangnya secara otomatis bagaimana masyarakat bisa mengakses ya, dokumen-dokumen berkaitan dengan seluruh jumlah dokumen ya, yang sangat banyak, ya, itu juga bisa diakses melalui HP Android-nya, selama internet itu bisa masuk ke pulau-pulau ataupun ke desa. Kenapa? Karena ini berpengaruh kepada yang namanya penguatan ekonomi. Semakin tingkat pengeluaran masyarakat semakin kecil, maka itu membuat masyarakat lebih safety kepada keuangannya. Nah, itu juga masuk penguatan ekonomi, sehingga kalaupun mereka sudah tidak terlalu banyak keluar, maka uangnya kan tidak keluar juga. Nah, berarti apa? Pengeluaran masyarakat bisa kita tekan. Baik. Jangan melihat dari kemudahan pelayanan dokumennya, tetapi ada efek domino ya. Dari kebijakan ini ada efek domino, salah satunya adalah berkaitan dengan penguatan ekonomi. Baik. Tadi Pak Fauzi juga menyinggung terkait kemiskinan. Nah, kita ingin tahu nih Pak Fauzi bahwa Anda sering sekali mempublikasikan pencapaian-pencapaian Kabupaten Sumeneb melalui data statistik. Namun rupanya masyarakat di lapangan ini masih mengeluhkan kurangnya perubahan yang nyata. Bagaimana Pak Fauzi menjelaskan perbedaan hal tersebut dan apakah Pak Fauzi yakin bahwa data statistik yang disajikan itu adalah kondisi real di lapangan? Jadi kalau berbicara capaian, itu pasti bukan saya yang cerita, bukan saya yang bicara, tetapi angka dan data. Kalau misalnya masyarakat, ada beberapa masyarakat yang tidak merasakan, nah itu boleh menyampaikan, karena memang nah setiap masyarakat itu kan mengukur kepada dirinya sendiri. Nah, tetapi secara objektual masyarakat itu harus melihat bagaimana perkembangan pemerintahan ini. Ya. Bagaimana saya membangun pemerintahan ini ya, agar seluruh angka-angka statistik itu benar menjadi sebuah angka yang positif. Ya. Kami selalu menyampaikan di mana-mana, kebijakan itu harus selalu melibatkan pihak-pihak lain. Yang lebih mudahnya adalah saya sampaikan kebijakan pemerintah berbasis pentahelik. Ya. Pemerintah itu tidak bisa dengan dirinya sendiri lalu menyampaikan dalam
sebuah pemikirannya dan menuangkan dalam sebuah kebijakan tanpa melibatkan ya, seluruh elemen masyarakat. Oke, mungkin bisa dijabarkan unsur-unsur dalam pentahelix jadi, yang Bapak maksud itu. Ya, setiap kebijakan itu harus melibatkan seluruh unsur. Contoh misalnya, apa saja sih pentahelix itu? Pentahelix ini ada swasta misalnya, ada akademisi. Oke. Ya, akademisi ini seseorang yang kompeten di bidangnya, profesional di bidangnya. Mereka bisa memberikan sumbangsi pemikiran berkaitan dengan langkah-langkah pemerintah daerah ke depan apa. Ini pihak eksternal yang harus kita masukkan dalam bingkai pentahelix, sehingga mereka akan memberikan masukan-masukan. Ya, sehingga mereka yang memiliki kemampuan kompeten di bidangnya harus dimanfaatkan oleh kita. Jangan ditinggalkan. Ya, karena mereka orang-orang yang kompeten di bidangnya. Oke. Ya, maka secara otomatis pemikiran mereka harus dihargai, masuk dalam sebuah kebijakan yang akan kita lakukan. Nah, terus Dan misalnya, apakah hal itu sudah diwujudkan, Bapak? Sudah. Dalam beberapa kebijakan-kebijakan kita melibatkan akademisi-akademisi untuk bisa menyerap aspirasi mereka untuk kita rumuskan dalam sebuah kebijakan. Media misalnya, media ya, secara otomatis jangan kita perspektifkan seseorang yang menulis sesuatu yang jelek, ya, sesuatu yang baik, tidak. Tetapi media memiliki pemikiran-pemikiran dalam sudut pandang yang berbeda, yang mungkin tidak diketahui oleh pemerintah, karena mereka orang lapangan. Maka media diberikan ruang juga ya, untuk menyampaikan beberapa masukan-masukan aspirasinya, baik dia secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, kalau media ini bersama-sama dengan pemerintah daerah, secara otomatis apa yang harus dilakukan itu bisa direalisasikan. Contoh misalnya, keberadaan media yang selalu merangkum dari beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah, mereka bisa melihat apa yang harus disempurnakan. Dan disitulah kita tanyakan ke mereka, apa yang belum sempurna dari kebijakan kami. Karena mereka seorang penulis yang selalu mempelajari dari beberapa, misalnya tokoh-tokoh, dari beberapa pengamat-pengamat yang mereka simpulkan dalam sebuah tulisan. Bapak, produk nyata dari pemerintah bahwa telah menganulir inspirasi-inspirasi dari semua unsur pentahelix itu mungkin bisa disebutkan, Bapak? Saya kasih contoh 2 saja. Oke, baik. Dalam hal pariwisata, saya ingin kasih contoh. Jadi, misalnya kegiatan yang berbasis festival kalender event. Jadi kegiatan yang berbasis festival kalender event. Siapa saja oknum-oknum. Kalau oknum ini kayaknya udah berbicara hukum itu. Siapa saja pihak-pihak yang siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan festival kalender event misalnya. Di situ banyak pihak. Yang pertama pemerintah pasti. Pemerintah ini sebagai apa? Pemerintah sebagai regulator. Ya, mereka memberikan sebuah kebijakan, anggaran, tetapi tidak utuh. Ya, misalnya mau contoh saja ya, mau bikin keris misalnya. Tapi itu hanya bentuknya stimulan, mau buat keris ini. Bagaimana sisa kekurangan dari keris ini, misalnya pembuatannya? Maka ada pihak-pihak ketiga. Ya. Siapa itu? Swasta. Swasta. Nah, siapa pelaksananya yang ditunjuk oleh pemerintah daerah? Itu adalah masyarakat. Masyarakat itu bisa paguyuban. Paguyuban itu banyak yang dianggap komunitas oleh paguyuban itu banyak. Komunitas media juga komunitas. Komunitas Serek misalnya. Komunitas Tongtong, ya, itu komunitas namanya. Nah, mereka sebagai pelaksananya. Nah, lalu peran media di mana? Peran media kita bangun jiwanya. Ya, kita bangun mereka semangat memiliki sumenepnya, agar mereka memberitakan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam sebuah kebijakan pentahelix tadi. Artinya kalender event yang dilaksanakan itu harus diberitakan. Artinya untuk calendar of event itu tidak 100% dari APBD? Tidak. Pelaksananya juga pemerintah, bukan juga pemerintah. Pelaksananya adalah pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa?
komunitas. Oke. Nah ini yang berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain. Jadi Disbud Porapar itu tidak sebagai pelaku EO, tidak. Oke. Tetapi pelaksana kalender event itu adalah Masyarakat komunitas. Komunitas itu siapa? Masyarakat. Oke, baik. Nah, dari mana kalender event ini idenya? Ide kegiatannya itu dari masyarakat juga. Oke. Masyarakat Paguyuban Sereng-Serek mengajukan aspirasi kepada kita. Komunitas Tongtong mengajukan aspirasi kepada kita. Paguyuban media juga mengajukan kepada kita kalender event. Nah, siapa yang menentukan kalender event ini untuk bisa layak? Ya, dijadikan satu kalender event sejumlah 105. Kalau tahun 2023 ini, siapa? Ya kita minta akademisi untuk memberikan masukan kepada kita, pemerintah daerah. Oh ini tidak bagus secara efek dominonya. Oh ini bagus karena ada sifat edukasinya. Oh ini bagus karena melestarikan kebudayaan. Nah itu akademisi yang kompeten di bidangnya, bukan Disbud Porapar yang menentukan. Logo saja, bukan Disbud Porapar yang menentukan dalam sayembaranya, tetapi pihak-pihak ketiga. Ada perwakilan media, ada perwakilan budayawan, ya, ada perwakilan NGO yang mewakili masyarakat. Itu contoh kecil saja. Baik. Ya. Namun bagaimana dengan masyarakat yang mungkin atau paguyuban yang mungkin merasa bahwa kami belum pernah diminta aspirasinya di kalender of event ini, seperti apa Anda menanggapi? Jadi semua aspirasi itu disampaikan jauh-jauh hari. Silahkan siapapun yang akan menyampaikan aspirasinya. Tapi jangan salah, pada saat aspirasi itu tidak direalisasikan, itu bukan kami. Karena masukan-masukan dari akademisi. Ya ini janganlah, ini kayaknya tidak bagus. Nah itu salah satu yang harus kita sampaikan kepada publik. Jadi bukan dicoret oleh kepala dinas di Porapar tidak. Nah, maka yang perlu saya sampaikan, jika ada keberhasilan dalam sebuah indikator survei BPS, itu bukan keberhasilan pemerintah semata, tetapi keberhasilan yang dibangun oleh seluruh unsur-unsur yang berada di Kabupaten Sumeneb. Luar biasa. Bukan karena bupatinya, bukan. Karena aktifnya masyarakat dengan program kebijakan yang berbasis pentahelik dan masyarakat aktif dalam melakukan kegiatannya bersama pemerintah dan muncullah indikator-indikator yang baik tadi. Pertumbuhan ekonomi baik, angka kemiskinan semakin turun, indeks pembangunan manusia semakin naik, pengangguran terbuka itu terendah misalnya, makin rendah di Jawa Timur dan terendah di Jawa Timur, generasionya juga semakin baik. Ya. Nah itu bukan karena bupatinya, karena bupati bekerja dengan seluruh strukturalnya, dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi dalam kebijakan yang berbasis pentahelik, maka terbentuklah angka-angka tersebut dalam survei BPS yang semuanya semakin positif. Bukan karena bupatinya itu. Bapak, tentunya di unsur pentahelix itu ada pemuda ya, pastinya untuk memajukan Sumeneb. Dan bagaimana Anda menggaransi bahwa pemuda di Kabupaten Sumeneb ini sudah memiliki ruang yang cukup layak untuk berkarya ataupun berinovasi dari bidang mereka masing-masing? Ya, jadi pemuda itu tidak lantas mengarahkan pada saat dia jadi pemuda, tidak. Tetapi bagaimana kita sudah merumuskan itu bersama-sama dengan seluruh pihak. Bagaimana mereka sebelum jadi pemuda sudah kita arahkan. Misalnya mengarahkan anak-anak kita yang suka misalnya dengan seni tari, sudah kita arahkan semenjak dia sudah TK. Anak-anak kita misalnya suka keleningan, yang mana nih bakatnya? Kita sudah arahkan sudah semenjak TK. Makanya anak-anak SD Sumeneb semenjak saya itu pasti sudah bisa main keleningan. Mengarahkan bakat-bakat mereka sejak dini. Sehingga nanti mereka akan memberikan kontribusi pada saat mereka menjadi pemuda. Hal itu sudah tertuang melalui kebijakan atau sudah kita lakukan. Kebijakan itu kita lakukan lagi-lagi ya berbasis pentahelik, melibatkan seluruh pihak karena kita tidak punya kemampuan. Kalau orang yang kompeten di bidang seni maka kita gandeng orang seni. Nggak bisa itu. Maka semenjak dini sudah kita arahkan bagaimana pemuda ke depannya, entah nanti misalnya
siapapun bupatinya, kita sudah harus mempersiapkan sudah sebelumnya. Oke. Maka saya pada saat menjabat sudah mempersiapkan itu. Sehingga nanti pada saat 20 tahun ke depan, ya, anak-anak kita ini sudah menjadi anak-anak yang bisa memiliki peran serta dalam kepemudaan di seluruh sektor. Oke. Contoh misalnya membatik. Membatik sudah kita kerjasamakan dengan pihak ketiga ya, agar masuk ke TK-TK. Oke. Kita suruh data siapa nih anak-anak kecil kita yang ke depan insya Allah memiliki potensi untuk bisa membatik. Oke, baik. Nah, sehingga nanti bisa merumuskan sumber daya manusia kita ke depan itu sudah lebih siap. Tidak pada saat hari ini, sudah keluar SMA baru kita berikan peran mereka. Tetapi peran itu sudah mulai kita lakukan lebih awal. Loh, bagaimana yang sudah Pak Fauzi menjabat lalu mereka sudah menjadi pemuda? Ada ruang-ruang itu yang kita berikan. Contoh misalnya wira usaha santri bagi kaum santri. Ada wira usaha yang berkaitan dengan pemuda. Ada petani milenial. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kebijakan berbasis penguatan sumber daya manusia itu terus kita lakukan. Nah, banyak hal lah yang menurut saya kita bahas, tapi kan waktunya ini dibatasi. Ya, contoh misalnya lagi bagaimana pemerintah daerah melibatkan seluruh pemuda kita dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Nah, contohnya misalnya pelibatan pemuda dalam kalender event yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Coba kita lihat, itu kan pelakunya itu anak-anak muda. Ya, itu contoh kecil saja. Baik, artinya sudah ada ruang yang sangat luas untuk ada ruang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, misalnya bagaimana mereka libatkan dalam pemerintahan ini? Ya, kita berikan waktu kepada mereka untuk bisa memasukkan aspirasi. Itu bagian dari pelibatan juga sebenarnya. Dengan apa? Audiensi. Banyak audiensi yang selama ini juga tidak diekspos oleh media karena memang audiensinya bersifat pribadi. Pribadi dalam arti itu hanya bisa dikonsumsi oleh komunitasnya mereka, komunitas pribadinya mereka. Baik. Dan tetapi bukan tidak kita realisasikan, ya kita realisasikan selama aspirasi itu memang kita pandang mampu bisa membuat sesuatu itu lebih baik ke depan. Luar biasa. Baik, boleh saya minta tepuk tangan yang meriah biar lebih semangat lagi. Terima kasih. Iya, Bapak, selama masa kepemimpinan Anda, program apa yang menurut Pak Fauzi paling berhasil dan bagaimana Anda mengukur hal tersebut? Jadi kalau bertanya kepada saya itu bukan pertanyaan, karena saya sampaikan tadi keberhasilan saya itu bukan keberhasilan seorang bupati dan seluruh strukturalnya, tapi keberhasilan hari ini dalam seluruh program-program itu adalah keberhasilan dari beberapa kebijakan pentahelik yang semua itu hasil pemikiran masyarakat. Nah, kalau misalnya ditanya nanti itu kan menjadi sesuatu yang tidak objektif, subjektif. Nah, itu karena menjabat bupati saja lalu disampaikan misalnya itu berhasil. Itu kalau mau tanya berhasil tidak berhasilnya itu ditanyakan kepada masyarakat, jangan kepada saya. Nanti akan subjektif itu. Nanti mungkin kita bisa di PWI Talk mengundang masyarakat untuk menilai bupati atau calon bupati Sumeneb 2024. Baik, Pak Fauzi, kemarin juga sempat ramai di media sosial dan pemberitaan bahwa pendukung-pendukung Anda baik dari masyarakat, komunitas, bahkan hingga ulama ini sepakat mendukung Anda bukan hanya karena prestasi yang didapatkan namun juga kekurangannya. Artinya bahkan pendukung Anda sendiri mengakui bahwa masih ada program-program yang kurang selama masa kepemimpinan Anda. Ini seperti apa tanggapan Anda? Ya, jadi kalaupun ada kelebihannya karena itu kebijakannya ini berbasis pentahelik bersama masyarakat yang hari ini memberikan pemikirannya kepada kita. Kalaupun ada kekurangannya ya juga sama, berarti ada sesuatu yang disempurnakan oleh masyarakat juga. Maka masyarakat mengharapkan saya kembali untuk melanjutkan pemerintahan ini. Baik. Karena Sumeneb itu luas, luas. Jadi ada daratan, ada kepulauan. Kalau boleh misalnya kita bercanda, ya, kalau Sumeneb itu kabupaten yang secara letak geografisnya itu berbeda dengan kabupaten-kabupaten di Jawa Timur.
Ya, candaannya adalah memimpin Sumeneb itu seperti mungkin ya, kecilnya memimpin 2 kabupaten sebenarnya. Dengan anggaran yang tidak beda jauh dengan kabupaten-kabupaten lain. Ya, bagaimana kita mampu mengelola itu? Maka itu butuh kecermatan. Maka saya libatkanlah masyarakat. Mana yang lebih urgent, ya, mana yang sifatnya biasa-biasa saja. Nah, itu yang selalu kita komunikasikan. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Oke, baik Bapak. Tadi disebutkan anggaran yang tidak berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain. Artinya Sumeneb ini belum mendapatkan keistimewaan anggaran meskipun memiliki banyak pulau. Ya, jadi diukur dari anggaran, ya, menurut saya tidak beda jauh. Diukur dari anggaran, dari APBD. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat itu yang kita dahulukan. Kalau misalnya ada yang belum sempurna, itu proses keberlanjutan yang menjadi sebuah sistem yang sudah kita lakukan untuk kita rencanakan. Kenapa seperti itu? Ya karena kan harus mendahulukan sesuatu yang lebih penting dulu dalam sebuah kebijakan itu. Nah, itu salah satunya yang harus dipahami juga oleh masyarakat. Karena luas loh. Iya. Ada Pulau Kangian itu yang luasnya ya mungkin hampir sama dengan Kabupaten Sampang itu. Luas teritorialnya itu. Baik. Program prioritas yang akan nantinya Anda tuntaskan jika diberikan kesempatan untuk duduk di periode kedua. Jadi kalau berbicara program kebijakan itu tentu tidak akan pernah tuntas-tuntas. Ya, tetapi karena kita dalam visi misinya sudah menggaungkan visi masyarakat Sumeneb unggul mandiri sejahtera, maka seluruhnya harus unggul, harus mandiri dan harus sejahtera gitu kan. Kalau berbicara program apa aja yang akan dilanjutkan, tadi saya sampaikan tadi dari seluruh rangkumannya, saya akan memperkuat penguatan sumber daya manusia, penguatan digitalisasi, penguatan kesehatan, penguatan ekonomi. Nah, itu semuanya ya, bagian dari rangkuman seluruh kebijakan yang akan kita lakukan. Berarti apa? Ada program-program yang harus dilanjutkan, iya. Ada program-program yang harus disempurnakan, iya. Oke, baik. Gitu. Nah, Pak Fauzi, kita ada games. Kita akan tunjukkan foto seorang tokoh di Kabupaten Sumeneb dan nantinya kita akan meminta Anda untuk mengungkapkan sesuatu. Baik, terlebih dahulu kita tunjukkan kepada audiens yang ada di ruang ini. Ya, sudah terlihat ini foto siapa? Ya, di kameramen juga sudah terlihat ini foto sosok siapa. Baik, Bapak sudah bisa melihat ini foto sosok siapa? Ya, seorang tokoh namanya Kiai Haji Ali Fikri. Oke, luar biasa. Apa hal yang Anda kagumi dari sosok beliau? Yang pasti, ya, kalau saya ditanya apa kira-kira, kalau ini satu. Ya. Kalau ini satu tidak dua, nah, satu saja, karena memang nomor satu. Ya, beliau ya, seorang tokoh. Ya. Kalau tokoh ini bisa kiai. Ya. Jadi seorang tokoh yang menurut saya Kiai Ali Fikri ini memiliki mental yang kuat. Luar biasa. Ya. Kenapa? Ya. Tahun 2020 beliau ini kan pernah kontestasi pilkada bersama saya. Ya, hari ini ya beliau kembali lagi berkontestasi dengan saya. Artinya apa? Mentalnya kuat. Ya, artinya kekalahan hal biasa. Artinya kekalahan hal biasa. Maka hari ini dalam menjalankan tugas konstitusinya, dalam rekomendasi partainya P3, ya mereka berkontestasi lagi bersama saya. Artinya siap berkontestasi berarti. Siap. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada sosok yang ada di gambar ini. Ya, kalau kami selalu menyampaikan ke beliau, kita berkompetisi yang sejuk. Kita berkompetisi bagaimana Sumeneb harus kita jaga secara damai. Ya, karena kontestasi itu biasa dalam perhelatan pilkada. Tetapi yang paling penting adalah kebersamaan kita harus bangun
setelah selesai pilkada ini. Nah itu yang sering saya sampaikan. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, Oke. tanggal 27 November itu akan menentukan. Tetapi kebersamaan, Oke. ya, membangun Sumeneb itu harus kita bangun bersama-sama. Oke, baik, luar biasa. Bapak, jika nantinya Anda ternyata tidak terpilih kembali di Pilkada 2024, apa yang akan Anda lakukan? Kalau saya kan memang seorang pengusaha itu ya. Seorang pengusaha. Ya, artinya apapun yang terjadi, mau di luar pemerintahan ataupun di dalam pemerintahan, pasti saya akan berbuat untuk Kabupaten Sumeneb. Oke. Ya, Oke, baik. ya. Dalam hal konteks apapun, sekecil apapun, ya, berbuat itu bukan sesuatu yang besar kan. Ya. Misalnya berbuat bagaimana di dalam melestarikan budaya itu sesuatu yang menurut saya besar di budayanya. Bisa saja orang bilang kecil itu bagi orang yang tidak mengerti budaya. Oke. Nah disitulah saya akan berbuat apapun untuk Sumeneb yang kita cintai. Bahkan setelah pensiun pun nanti saya di tahun 2030, saya akan berbuat untuk Sumeneb. Oke. Baik. Bapak, bagaimana Anda menanggapi komentar-komentar netizen? Tapi kami tidak tahu karena sepertinya TikTok Pak Fauzi ini akhir-akhir ini tidak terlalu aktif ya. Bagaimana Anda menanggapi komentar netizen yang menyatakan bahwa Anda tidak layak untuk maju di periode kedua? Jadi kembali lagi ya, kalau setiap kompetisi biasanya yang menyampaikan tidak layak itu pendukung salah satu calon. Ya, itu pasti sudah. Oke. Ya. Nah, di mana-mana itu, dan itu hak orang, tidak perlu dipersoalkan, tidak boleh dipermasalahkan, dan harus dihargai. Misalnya MC-nya juga menyampaikan seperti itu, seorang netizen tidak apa-apa. Bukan berarti saya tidak boleh tersenyum kepada dia. Oke, tetap mencintai tanpa dicintai. Tetap mencintai tanpa harus dicintai. Oke, baik Sobat PWI. Itu tadi diskusi dan bincang-bincang kita bersama dengan calon Bupati Sumeneb nomor urut 2 Bapak Dr. Ahmad Fauzi Wongsoyudo. Terima kasih Bapak. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di PWI Talk dan juga PWI Talk on Stage. Terima kasih untuk Sobat PWI dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel PWI Sumeneb. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Wildan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.